Isim ghair munsharif. Tapi kelompok satu ya. Maksud kelompok satu itu alasannya hanya satu. Kemarin baru satu kan ya? Satu, sigoh muntaha jumu. Sigoh artinya apa? Bentuk muntaha akhir. Jama. Maksud jama apa? Taksir. Agar mudah dihafal, hafalkan rumusnya. Mafa'ilu atau mafa'ilu. Nah, ini rumusnya. Ini namanya sigoh muntahal jumu. Ini tuh jama taksir. Nah, kalau disambung dengan isim alat yang tadi, yang mi, itu ke sini semuanya. Mi dan ma. Maf'alun, mif'alun. Nah, mau dijamakan ke sini pasti. Pasti ya. Maf'alun, isim zaman. Maf'alun, isim makan. Mif'alun, isim alat. Itu kan mufrad. Ketika dijamakan pasti ke sini. Beri contoh. Masjidun. Nah, jamaknya masajidu. Maka masajidu masuk ke isim ghair munsharif. Kenapa isim ghair munsharif? Itu jawabannya. Sigoh muntahal jumu. Kalau masjidun, ini kan tanwin. Kalau masjidun, bukan isim ghair munsharif. Kalau sudah dijamakkan, nah berubahlah dia istilahnya menjadi menjadi isim ghair munsharif. Apa alasannya? Kelompok pertama yaitu sigoh muntahal jumu. Maksudnya bentuk jamak taksir. Wazan mafa'ilu masajidu. Masih ingat tanda rofanya apa? Tanda rofa untuk ghair munsharif dhamma. Tanda nasab fathah. Tanda jar fathah kasroh. Fathah. Masukkan contoh. Contohnya apa? Yang ini? Jumlah. Hadoro ya. Tapi hadoro kurang tepat. Gunakan hadhihi saja. Hadhihi. Masukkan ini. Masajidu. Masukkan yang mansub. Ra'aitu masajida atau dan. Da. Terakhir marortu bimasaji. Ada bi huruf jar. Masaji da. Kenapa masajida? Iya, karena dia isim ghair munsharif. Tanda jarnya dengan fathah. Nah, ini khasnya di sini. Bi. Kan bi itu huruf jar. Beda dengan Muhammad. Ro'a itu Muhammadan. Marortu bi Muhammadin. Karena itu mah yang biasa. Yang isim biasa itu yang mufrad. Tapi kalau sudah masuk isim ghair munsharif, tanda jarnya itu justru dengan fathah. Saat bertemu dengan huruf jar, marortu bi masajida. Kenapa? Karena isim ghair munsharif. Alasannya apa? Sigoh muntahal
jumu. Karena dia sigoh muntahal jumu. Lihat halaman yang kelompok 1. Ini contohnya ada. Ikuti saya ya, contohnya langsung. Yang masajidu ada? Halaman berapa di situ kelompok 1? Yang sigoh muntahal jumu? 34. Yang saya 33 ya. Yang sigoh muntahal jumu. Yang mafailu dulu. Ikuti saya. Masajidu. Ini bagusnya dirofakkan. Bagusnya dirofakkan. Iya, ini masajida. Bagusnya dirofakkan. Mafaila. Fawa. Jadi bukan mafaila ya. Mafailu. Dirubah saja. Rubah dulu ya. Mafailu, fawailu, akhirannya didomahkan. Afailu. Ada ya? Kenapa dirofakan? Karena dasarnya itu memang rofa. Mafailu, fawailu, afailu. Yang penting a a i u gitu ya. Ikuti saya. Masajidu. Mawadhi'u. Rawatibu. Sawahibu. Akabiru. Amakinu. Nah, ini contoh sigoh muntahal jumu, bentuk jama taksir, tambahkan taksir yang di atas. Bentuk jama taksir dengan pola ini ya, a a i u. Tulis di pinggirnya surah At-Taubah 25. Di pinggirnya. Ya, At-Taubah 25, Al-Mulk 5. Biar nanti dilihat di rumah. Nah, jama sesahnya. At-Taubah 25, Al-Mulk 5, Saba 13. Buat weekend. Nanti dibuka saja nanti di rumah ya. At-Taubah 25, Al-Mulk 5, Saba 13. Biar tidak susah ya. Itu yang sigoh muntahal jumu. Nanti kalau tidak paham, diskusikan di grup ya. Ada pertanyaan untuk sigoh muntahal jumu? Pokoknya wazannya a a i u. Itu saja. Wazannya itu. Nanti dalam praktek ketemu ya. Di Al-Quran yang tadi. Yang kedua. Nah, ini ada hubungan dengan isim maksur yang kemarin. Yang kedua apa bacaannya? Nah, alifut ta'nitsil maksura tu. Coret. Tu. Jangan ti. Tu. Maksura tu. Sambil kita memperbaiki tulisan. Alifut ta'nitsil maksuratu. Nah, yang kedua ini. Yang kedua namanya ini alif fut ta'nis. Ta'nisi. Tapi maksuroh. Ingat maksuroh, ingat saja maksur ya. Isim maksur berarti apa? Yang dimaksud dengan isim maksur? Isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Jadi isim maksur itu bisa hilap deh. Isim maksur itu isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Jadi sebelum ke sini harus hafal dulu namanya isim maksur yang kemarin. Ciri khasnya atau gampangnya contoh saja. Munfabalit mah. Beri contoh maksur apa?
Musa. Musa. Udah itu. Tuh maksur. Cirinya apa? Alif taknis. Bukan. Alif lazima. Dan sebelumnya harokatnya fathah. Maksur. Namanya isim maksur. Nah, kita nambah ilmu di sini. Dia kelompok yang pertama yang masuk ke goer munsorib adalah alif taknis maksuroh bahasanya. Alif artinya alif, berarti alif ini kan? Namanya alif apa yang tadi? Lazimah. Nah, ini alif lazimah. Alif yang mesti ada. Taknis menunjukkan apa? Perempuan. Jadi si alif yang ini, nih, alif yang ini menunjukkan perempuan. Yang bagaimana? Yang maksuroh. Berarti alif maksuroh itu yang ini, gitu. Karena kan isim itu ada maksur, ada mankus. Mankus. Kalau mankus contohnya al-qadi. Cirinya apa? Nah, ini namanya apa? Loh, mankus itu ya lazima, bukan ini. Tapi ya lazima. Kan beda tuh. Sini. Dan sebelumnya harokat itu mankus. Jadi isim dilihat di akhiran, ada isim maksur, berarti isim maksur, isim diakhiri oleh alif lazimah. Isim mankus berarti isim diakhiri oleh ya lazimah. Ya lazimah. Di buku tidak ada ya. Satu lagi mamdud. Di situ tidak ada. Belum ke sana. Jadi yang isim yang ketiga mamdud. Kalau isim mamdud diakhiri dengan mamdud, mad. Contohnya samaun. Nah, ini disebut mamdud ini. Kalau dalam ilmu tajwid mad apa? Mad wajib muttasil. Nah, kalau yang model begini ini namanya isim mamdud. Isim diakhiri itu, isim dilihat di akhiran ada 3. Isim maksur, isim mankus, isim mamdud. Ada 3. Satu apa? Pakai isim? 2? 3? Tuh kan? Nah gitu. Isim maksur artinya apa? Isim, pakai isim diakhiri alif lazimah. Sebelumnya harokat ya fathah. Isim mankus, isim diakhiri oleh ya lazimah. Yang sebelumnya harokat. Isim mamdud, isim yang diakhiri oleh mad. Mad apa? Mad wajib. Mamdudnya kia ya. Nah, ini tambahan ya. Karena nanti ada hubungan nomor 3. Ada hubungan. Baik, sebelum ke yang mamdud, lihat dulu di sini yang maksur. Nah, kalau kita ingin melihat isim maksur diakhiri oleh alif lazimah yang sebelumnya harokat fathah. Nah, ternyata isim maksur sebagiannya boleh kita masukkan ke goer munsorib. Asal syaratnya ini. Alif lazimah yang tadi harus menunjukkan perempuan. Harus menunjukkan perempuan. Harus ya. Harus menunjukkan perempuan. Alif lazimah yang isim maksur. Ari Musa mudzakkar muannas. Nah, berarti Musa jangan masuk ke sini. Ini mah khusus menunjukkan perempuan, muannas. Nah, contohnya di sini ada. Tuh. Ikuti saya.
sugro, kubro, ukhro. Nah, lihat. Sugro, kubro, dan ukhro. Ini contohnya. Lihat. Sugro. Ini lihat. Ini sugro. Ini alif. Ini isi maksur kan ya? Isi maksur. Sugro isi maksur. Tapi menunjukkan mu'anas. Sugro ini. Mana tanda mu'anasnya? Mu'anasnya perempuan. Mu'anas itu perempuan. Perempuan. Ciri khas perempuan apa? Diakhiri ta marbutoh. Ciri khas perempuan. Begini ya. Sekarang ada ilmu baru. Menunjukkan yang satu ini. Yang kedua, kalau ada yang begitu. Ada alif. Alif. Ta'nis. 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 Maksuroh. Nah, alif ta'nis maksuroh ini menunjukkan mu'anas. Contohnya sugro. Sugro mudzakar mu'anas. Alasannya apa? Nah, contohnya sugro. Sugro. Ini madrasatun mudzakar mu'anas. Apa tandanya? Nah, ini tamar butoh. Sugro mudzakar mu'anas. Mudzakar mu'anas. Tandanya? Ini sebut alif ta'nis. Nah, ini tandanya. Tandanya ini. Paham ya? Tanda nate iya we, menunjukkan dia tuh perempuan sugro. Nah, bagus. Aduh. Apa bedanya dengan ini? Gak betul ya? Kan sama. Lihat. Kita Musa laki-laki perempuan. Berarti ini mah hanya isi maksur saja. Tidak menunjukkan ta'nis, tidak menunjukkan perempuan. Kalau yang ini menunjukkan perempuan. Dari mana taunya? Bagus. Dari ini ada pasangan. Sugro pasangannya apa? Pasangan. Sogir. 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 Nah, sogir ini untuk mudzakar kan? Kalau dia ada pasangan, oh berarti sugro itu pasti yang ini. Alif ta'nis. Maksuro. Musa. Sekarang, sebetulnya sering nanti akan ada. Lihat. Kalau sogir kan mudzakar. Kalau mu'anas tinggal tamar butoh. Sogiroh kan bisa ya. Selain sogiroh gunakan ini. Sugro. Sebetulnya wazannya kelihatan. Nah ini wazannya ini nih. Fo'la. Nah iya teh kan dia. Fo'la. Kalau ada wazan fo'la. Sugro. Terus kubro. Tadi kan ada kubro. Satu lagi apa? Ukhro. Kan sama itu. Satu wazan. Nah, makanya saat kita mengungkapkan sugro, kubro, ukhro, wazannya ini. Yang ini fo'la. Ada satu wazan, satu timbangan. Sugro. Ada pasangannya sogir. Kubro. Dia mu'anas. Mudzakarnya apa? Kabir. Kabir. Ukhro. Pasangannya akhir. Atau akhir. Kan itu pasangan-pasangan. Jadi kalau kita melihat di sini
ada pasangan muzakkar muannas, oh berarti itu ciri dia muannas, perempuan. Beda dengan Musa, sok. Musa pasangan kan tidak ada. Nah, berarti ini hanya namanya isim maksur saja. Hanya isim maksur saja. Ari sugro isim maksur bukan? Iya, tetap maksur. Kubro maksur, ukhro maksur, hanya belum masuk ke alif tanis maksuroh yang dia bagian dari isim goer sorry. Tambahannya begitu saja. Jadi kalau menemukan yang begini, itu teh harus ada pasangan dia itu ya isim maksur. Ada pasangannya. Makanya saat kita menyebut kolkolah, sugro, kolkolah, sugro, atau sogir. Ini kolkolah apa? Sogir. Kan salah. Karena sugro, kolkolah itu mudzakkar muannas. Cirinya apa? Nah, kan ada tar marbuto. Kolkolah sugro. Kan sugro. Kalau besar, kolkolah kubro. Idgom. Idgom. Bukan, ke sini. Idgom. Bukan itu. Ke sini. Idgom sogir. Dan idgom kabir. Kan ke sini pasangannya. Pasangannya. Apakah nyebutnya sugro atau sogir? Tergantung itunya. Kolkolah sugro. Idgom sogir. Ya, sogir. Asgor sama sogir asgor. Yang penting pasangan dia. Pasangan. Kiamat. Sugro sogir. Kenapa? Tuh kan kiamah. Jadi harus pasangan. Jadi tidak bisa dia diacak oleh kita tergantung atau keinginan kita tidak boleh. Harus. Tangan kanan? Tangan. Sebelah kanan? Yamin. Bukan baso yamin. Yamin. Mudzakkar muannas. Mudzakkar. Muannas kan? Sama dengan itu fo'la. Nah, jadi begini yumna. Yumna itu berarti alif tanis maksuroh, bagian dari isim goir sorry, yumna ini. Ya. Yumna asal dari yamin. Yamin itu kanan tapi untuk muzakkar. Ya. Tangan bahasa Arabnya yadun. Yadun yamin, yadun yumna. Hah? Apalah yamin? Yadun yumna. Kenapa? Badan kita yang berpasangan itu hampir kebanyakan masuk ke muannas. Perempuan. Yadun itu muannas. Perempuan. Maka yadun yumna. Al yadul yumna. Tangan yang kanan. Jangan yadu yamin. Yadun yamin. Jangan. Nah, ini kalau ada pasangan, ingat ya. Kalau ada pasangan-pasangan begini, udah saja masukkan ke sini. Alif tanis maksuroh. Itu. Nanti hafal pasangannya. Ada seiring waktu mah nanti tahu sendiri. Sabar. Insya Allah. Nama-nama Allah yang baik. Bahasa Arabnya apa? Husna atau Hasan? Husna. Kenapa husna?
muannas, kan begitu? Makanya ini alif tanis maksuro sering kita kan husna. Husna kan begini. Kan sama dengan ini tuh. Beda alif laman ya. Husna. Oh berarti husna muzakkar muannas. Masuk ke kelompok goir mun. Apa alasannya? Nih. Alif tanis maksuroh. Alif tanis maksuroh. Maksudnya apa? Ada pasangan husna. Yaitu hasanun. Hasanun. Hasan. Hasan. Ya husna. Maka sebut asmaul husna. Tidak asmaul hasan. Tidak boleh. Karena husna. Itu dia alif tanis maksuro. Tapi lihat di sini kata Ustaz Aceng, sementara untuk jenis laki-laki tidak disebut goir munsorib seperti sogirun dari sugro, kabirun dari kubro, akhoru dari ukhro. Ini bukan goir munsorib. Maksudnya pasangan ini. Pasangan sogirun apa? Sugro. Pasangan kabirun kubro. Pasangan akhoru. Pasangan hasanun husna. Pasangan yaminun yumna. Pasangan wasiltun pakai to. Wasiltun wusto. Ada kiamat wusto. Istighosah kubro kabir. Kenapa istighosahnya disebut kubro bukan kabir? Istighosahnya mu'an. Itulah kehebatan bahasa Arab. Muzakkar dan mu'anas itu dipisah. Belajar bahasa Arab bukan la'alakum tatakun. La'alakum ta'qilun. Agar kita menggunakan akal dalam kolbu kita. Gunakan akal. Kenapa begini begitu? Karena uniknya memang di sini alif ta'nis maksuroh itu dia itu memang isi maksur. Tetapi khas. Ini isi maksur semuanya. Tetapi khasnya itu dia dispesialkan. Kalau si alif lazimah ini menunjukkan mu'annas perempuan. Caranya bagaimana? Hafalkan yang ini saja wazan ini. Fu'la. Kan husna. Husna. Oh berarti ini isim goir munsorib. Tetapi masuknya ke alif tanis maksuro. Maka ada yang ditanyakan? Tanda rofaknya karena dia ke isim maksur, sudah saja ambil ke maksur kan? Iya. Iya, muqaddarohkan saja. Sugro ya. Kita gunakan sugro. Apa contohnya? Kiamat sugro misalnya. Ajakan kiamat sugro apa? Kecil, yang kecil. Tanda i'rabnya sebaiknya memang ke sini. Isim maksur. Kenapa? Karena dia itu masuk kelompok isim maksur. Tetapi dia tidak menerima tanwin, tidak begini. Sugron, tidak. Tidak menerima tanwin, sugron. Tetap saja sugro, itu bedanya. Sugro, kubro. Pernah mendengar kubron? Kan tidak ada ya? Kubro, ukhro. Nah itu semuanya masuk ke sini. Tandanya itu sudah saja masuk ke isim maksur. Domah muqaddaroh. Ini fathah muqaddaroh. Ini kasroh muqaddaroh. Kalau ingin dimasukkan ke sana. Kalau ingin dimasukkan ke yang goir munsorib, berarti ini berlaku. Tapi tetap muqaddarohkan ya. Kan muqaddaroh ya mah. Isim goir munsorib, isim maksur itu muqaddaroh. Tapi kembali ke yang tadi, sugro, misalkan gunakan hadhihi. Hadhihi sugro. Ro'aitu sugro. Marartu bi
sugro, sugro semuanya. Ya. Kenapa? Karena alif tanis maksur itu masuk kelompok isim maksur. Kembalikan ke sana saja. Ya. Intinya alif tanis maksuro itu wazannya fu'la. Tulis di buku ini, fu'la. Tulis di pinggirnya surah At-Taubah. Ini At-Taubah 109. Al-Hajj 2. At-Taubah 109. Al-Hajj ayat 2. Sebagai contoh itu. Yang terakhir ketiga. Tulis yang ketiga. Apa namanya? Alif ta'nis mamduda tu. Tu lagi bukan ti. Yang ketiga alif ta'nis mamdudah. Yang ketiga sama ya, alifu ta'nis. Ta'nis, alif yang menunjukkan harus perempuan ya. Tapi mamdudah. Tuh kan ke sini lagi. Nah, yang ini. Yang ini mamdudah. Mamdudah. Alif mamdudah, alif mamdudah yang begini nih. Yang begini ya. Mad apa? Mad wajib. Kalau diakhiri dengan yang begini namanya isim mamdud. Kalau diakhiri dengan ini namanya isim manqus maksur. Nah, kalau nomor 3 alif nih, alif yang ini maksudnya alif yang mamdud tapi menunjukkan perempuan. Jadi tidak semuanya yang begini ini menunjukkan perempuan. Tidak semuanya yang ini menunjukkan bukan maksur perempuan. Jadi ini mah spesial yang dua ini. Alif ta'nis maksuro bagian dari isim maksur. Alif ta'nis mamdudah bagian daripada isim mamdud. Jadi isim mamdud mah umum. Nanti dikhususkan kalau menunjukkan perempuan baru ke sini. Isim maksud juga umum. Kalau ada yang alif lazimahnya menunjukkan perempuan, masukkan ke sini. Itu tambahannya ini saja. Tapi harus tahu ini teh menunjukkan perempuan atau bukan. Berarti hari ini kita sudah mendapatkan 3 tanda muannas. 3 tanda perempuan. 1 diakhiri ta marbutoh. Kedua diakhiri alif tanis maksuroh. Ketiga diakhiri dengan alif tanis mamdudah. Tapi yang harus menunjukkan mu'annas. Harus menunjukkan mu'annas, perempuan. Nah biar paham lihat contohnya. Ikuti saya. Hamro'u. Sauda'u. Bayda'u. Sofra'u. Tambah satu lagi. Ulama'u. Tulis ulama. Contohnya ini. Hamro'u. Sauda. Ulama yang ini, ulama'u. Baik, lihat. Kembali ke yang tadi. Hamra'u kan isim mamdud. Isim mamdud. Hamra'u, sauda'u, ulama'u, dia isim mamdud. Tetapi di wilayah ini masukkanlah ke ghair munsorib. Karena masuk kelompok alif ta'nis mamdudah. Kenapa hamro? Hamro artinya merah. Sauda artinya hitam.
Terus apa? Baydo artinya putih. Sofro artinya kuning. Ya, warna-warni itu. Kenapa hamro kita masukkan ke isim goir munsorib? Karena hamro itu kelompok alif, tanis, mamdudah. Mana yang mamdudahnya? Yang ini nih. Nah ini. Ini mamdudnya ini. Mamdudnya. Nah, kembali ke yang ini pasangan. Lihat akhwat, ini pasangan. Kubro pasangannya kabir. Sugro pasangannya. Nah, masuk pasangan itu mudzakkar muannas. Sekarang hamro juga untuk muannas. Jadi si ini tanda muannas ini. Tanda muannas. Kenapa? Karena ada pasangannya. Pasangan hamro apa? Nah, pasangannya maru. Hamro artinya apa? Merah. Ahmar merah. Bedanya apa? Jenis. Kalau hamro untuk muannas, kalau ahmar untuk mudzakkar. Nah, warna-warni itu sudah memang begitu. Jadi saat kita melihat ini warna hitam, harus terbayang dua, apa mudzakarnya, apa muannasnya. Muannasnya apa nih hitam? Sauda, saudau, jangan ditanwin karena dia goir sorry. Apa yang muannas dulu ya, perempuan? Hitam? Saudau. Kalau untuk muzakkar, tuh kan beda ya. Aswadu. Sama jangan ditanwin. Pertemuan berikut akan tahu yang ahmaru dan aswadu juga sama goir munsorib, tapi alasan beda ya. Diulang. Hamra'u muannas. Mudzakarnya? Nah, ini pasangan. Berarti ahmaru berubah jadi hamra'u. Nambah apa? Alif mamdudah. Tapi A-nya dibuang ya? Dibuang. Buang saja. Aswadu jadi sauda. Sauda. Nah, putih abyadu. Lihat. Abyadu kan putih. Ini untuk mudzakkar muannas. Ini mudzakkar. Muannas kan? Baydo. Nah, gini. Baydou mudzakkar muannas. Muannas. Apa tandanya? Nyebut itu. Sebut itu. Alif ta'nis mamdudah. Dan ini goir Nah, itu alasan. Makanya yang 9 isim yang lumayan rumit itu yang isim goir sorry. Itu nomor tilu itu. 12. Iya. Tapi kita lalui dulu yang ini ya. Tulis Ali Imron. Tapi dicek ya, barangkali ada kesalahan nih. Belum dicek. Ali Imron 99. Al-Baqarah 133. An-Nur 4. Ali Imran 99, Al-Baqarah 133, An-Nur 4. Itu silakan dipelajari. Nanti kalau belum paham di screenshot di grup silahkan ditanyakan. Terakhir ulama jangan ditanwin. Ulamaun salah. Ulama artinya apa? Orang-orang. Karena dia ini mufrad musanna jama'.
Jama. Ulama'u ini jama. Jama apa? Jama taksir. Jama taksir dan diakhiri dengan alif mamdudah. Ini menunjukkan muannas. Ulama. Ulama'u. Kenapa dia muannas? Nah, ini jawabannya. Karena diakhiri alif tanis mamdudah. Alif tanis mamdudah. Ulama ini masuk ke wilayah ini. Maka jangan ditanwin. Walaupun laki-laki. Ulama itu. Maka kalau hadoro ulama'u. Terus ro'a itu ulama a. Terus nah gitu. Ulama'u, ulama a lagi gitu. Nih tambahan yang ini. Kalau menemukan yang ini, ulama'u dari alimun. Kenapa? Karena jamak taksir itu sebetulnya menunjukkan perempuan. Likulli jam'in muannasun. Setiap jamak taksir itu menunjukkan muannas. Setiap kelompok, setiap yang berkumpul itu menunjukkan perempuan. Itu kaidahnya ya. Nusok ngumpul mah. Tidak ada. Ini mah tambahannya kalau ada alif ta'nis mamdudah di jama muannas salim, di jama taksir, pastikan dia isim ghair munsharif karena dia alif ta'nis mamdudah. Wazan ini saja. Ulama'u. Apalagi sok? Ada. Sok ada yang bisa menyebutkan, tapi wazannya begini. Fu'ala'u gitu. Ulama'u. Zu'ama'u. Kan ada zu'ama. Apa zu'ama? Bukan juz'ama. Zu'ama. Zu'ama'u. Apalagi? Mirip-mirip semuanya. Umara. Umara'u. Ulama, orang-orang yang berilmu. Umara, para pemimpin. Zu'ama, para gegeden. Orang yang meninggal, mati syahid. Nah, syuhada. Oh kan, syuhada'u. Banyak. Ini jamak taksir semuanya. Cuma jamak taksir. Syuhada dari syahidun. Zu'ama, za'imun. Itu mufradnya. Polanya itu. Umara, amirun. Jamannya umara. Ulama, alimun. Orang berilmu seorang, kalau banyak ulama. Pokoknya kalau jamak taksir yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah, ya, masukkan ke ghair munsharif. Makanya perlu tambahan yang ini. Ini semuanya muannas. Ini semua muannas dan jangan diberi tanwin dan kasroh. Kenapa? Karena isim ghair munsharif. Jadi baru 3. Kelompok pertama hanya 3. 1. Sigoh muntahal jumu. 2. Alif ta'nis maksuroh. 3. Alif ta'nis. Nah, yang harus dihafalkan istilah ini dulu. Supaya ada loading. Nanti ketika saya nyebut, Ustaz, kenapa ini ghair munsharif? Sigoh muntahal jumu. Oh, sudah terbayang. Kenapa ini ghair munsharif? Karena alif ta'nis maksuroh. Kenapa ghair munsharif? Karena alif ta'nis Baik, terakhir. Sebutkan kelompok pertama yang dia masuk kelompok isim ghair munsharif. 1, 2, 3,
Nah, itu saja istilah itu, hafalkan istilah yang itu ya. Karena yang sisanya sebetulnya mudah. Kalau sisanya nama orang sisanya. Baik, itu saja yang dapat dibacakan pada kesempatan hari ini. Beri tanda ya. Di Jumat depan silakan baca kelompok kedua dan kelompok ketiga. Baca saja. Kelompok kedua dan kelompok ketiga silakan dibaca. Insya Allah nanti kita akan bahas. Silakan. Sama. Yang penting dia itu yang penting dia itu jamak taksir. Agnia, lihat. Agnia. Oh, tetap saja yang penting ininya. Tidak harus seperti ini. Agnia'u. Para nabi. Anbiya'u. Jangan ditanwin. Kenapa? Karena isim goer Kenapa anbiya goer munsharif? Langsung. Karena alif tanis mamdudah. Yang penting begitu. Dari jamak taksir mah hafalan. Maka ada lagi 3 menit lagi. Baik, kalau tidak ada ya, yang tadi PR voice note itu langsung ke saya Japri, tapi full semuanya ya. Tuh. Yang kedua, yang ini dihafal istilah. Kelompok pertama yang 3 itu hafalkan. Kemudian baca yang kelompok 2 dan 3. Baca saja untuk pertemuan berikut. Baca. Nah, untuk sorob yang tadi, itu yang tasrif usul atau istilahi, itu wajib hafal. Itu tidak di store yang itu tidak. Itu mah nanti di ini ya. Jadi itu saja yang dapat disampaikan. Kata kuncinya adalah sabar ya. Sabar. Silakan. Ya. Yang mana? Oh tidak, goer munsharif mah hanya dihafalkan istilah. Kelompok 1 ada 3. Nah, sigo muntahal jumu, alif tanis maksuro, alif tanis mamdudah, itu saja. Ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada dipasrahkan lagi ke MC. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.